Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita akan belajar lagi tematik yaitu tema 1, indahnya kebersamaan. Oke, pada minggu-minggu kemarin Bapak sudah menerangkan tentang permainan engklek. Kemudian kita akan coba membahas tentang permainan yang ada dari Nias ya. Dari Nias. Permainan lompat batu dari Nias atau disebut pahambo batu. Mari kita cari tahu, oke? Bagaimana cara mencari tahunya? Oke, Bapak tugaskan kamu membaca teks yang ada pada layar yang ada di depan kalian semua, oke? Bapak kasih waktu 15 menit. Oke, kalau kalian sudah membaca, kemudian tentukan gagasan pokok, kemudian gagasan pendukung. Masih ingatkah apa gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah gagasan pokok atau ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Kemudian gagasan pendukung yaitu uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok ya, atau pokok. Oke, mari kita mencoba mencari gagasan pokok dari paragraf pertama. Di sini, tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Titik. Suku Nias berasal dari Pulau Nias. Nah, kita bisa ketahui gagasan pokok itu ada yang Bapak garis bawahi. Itu adalah gagasan pokok. Kemudian, mana yang termasuk gagasan pendukung? Itu adalah kalimat selanjutnya ya. Oke, untuk tugas kalian cari paragraf dari paragraf yang kedua, ketiga, gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nanti dikirim ke email atau ke WA. Kedua dan ketiga. Bapak minta kalian buat di kertas gambar yang seperti gambar di layar ya. Biar ada seninya ketika kamu mengerjakan tugas dari Bapak, oke? Bapak minta kalau bisa ngirimnya lewat email, tetapi kalau tidak bisa lewat WA, tapi di Japri ya masing-masing. Minta kekompakannya saja, mau di WA atau di email. Indonesia, betul. Sebagai anak Indonesia kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Jadi intinya kita harus banyak bersyukur karena kita dilahirkan di negara yang banyak budaya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari IPA ya. Kaitannya dengan IPA. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Bisa kita ketahui kalau di lapangan luas, kalau di WC itu sempit. Nanti kita bahas ke depannya apa pengaruhnya ya. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, maka makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Oke, coba perhatikan ada kelereng dipantulkan ke tembok. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Coba lihat. Bapak pantulkan kelerengnya ke dinding atau tembok, akhirnya akan terjadi pemantulan ya. Jadi disimpulkan bunyi juga dapat memantul sama seperti yang kelereng Bapak pantulkan. Jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding atau besi.
Selanjutnya macam-macam bunyi pantul. Yang satu yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli. Sehingga bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas ya. Kemudian yang kedua yaitu gema. Gema terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah atau bukit-bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Jadi ada perbedaannya ya antara gaung dan gema. Perbedaan gaung nomor satu itu biasanya terjadi di ruangan yang sempit. Kalau gema biasanya terjadi di ruangan yang luas. Kemudian nomor 2, bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sedangkan gema berpisah atau setelah bunyi aslinya ya. Selain pantulan bunyi juga ada penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap oleh benda-benda yang dapat menyerap bunyi, seperti permukaannya yang lunak ya. Benda yang demikian disebut peredam bunyi, misalnya yang bisa menyerap bunyi seperti karpet, goni, kertas, kain, dan lain-lain ya. Jadi biasanya ada penyerap bunyi itu di studio supaya tidak terjadi gaung atau kerdam ya. Oke, Kesimpulannya yaitu untuk bahasa Indonesia mencermati keterhubungan antara gagasan yang didapat dari teks lisan, tulisan, atau visual. Kemudian IPA menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tugas dari Bapak, kamu lihat gagasan pokok dan gagasan pendukung di buku tematik halaman 86 ya. Kemudian yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan gaung? Ditulis saja, nanti dikirim lewat WA. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.